pintu dibanting membangunkanku dari tidur. Siangku aku menguap dan mengusap mataku untuk mengusir rasa kantuk. Biar kegelapan di luar, aku mengambil ponsel dan melihat waktu yang ditampilkan di layar. Apakah aku benar-benar tidur seharian? Aku duduk dengan malas dan mengayunkan kakiku di sisi tempat tidur. Lalu ke sana lenganku yang berbulu. Aku berjalan menyapanya, menuruni tangga dan menuju dapur. Berharap bertemu dengan Airin. Kakiku melangkah di lantai keramik saat memasuki ruangan. Hei, kau sudah kembali. Airin berbalik dan tersenyum padaku dan memperhatikan bagaimana senyuman itu tak seperti biasanya. Tetapi aku mengabaikannya. Aku akan membahasnya lain kali. Airin menarikku ke dalam pelukan erat dan aku memeluknya dengan tangan terbuka. Dia langsung sekitar 5 detik sebelum kami berdua melepaskannya. Maaf, aku tidak ada di sini pagi ini. Aku harus melakukan sesuatu. Kami makan dalam keheningan yang canggung dan aku memastikan untuk menyibukkan diri dengan mencuci piring setelah selesai untuk menghindari ketegangan yang terjadi. Satunya suara di apartemen itu adalah langkah kaki ringan yang menuju kamarnya, tapi aku menghentikannya sebelum Airin memasuki kamarnya. Kau yakin tidak ada yang salah? Kau bertingkah sangat aneh dan aku perlu memastikannya. Airin menyisir rambutnya yang berwarna keemasan dan dasar jika ada yang salah aku akan memberitahu. Aku berguling-guling di balik spray selama beberapa waktu hingga aku sadar aku tidak akan bisa tidur lagi. Waktu di jam alarm menunjukkan pukul 11.43. Dengan berat aku memutuskan untuk bangun dari tempat tidur dan mungkin keluar rumah sebentar. Aku tahu aku tidak akan bisa tidur lagi dan menganggap udara segar di pelukan. Saat aku berjalan menyusuri jalan, aku mengeluarkan ponselku kembali ke pesan teks suami tadi dan membukanya. Semoga bisa bertemu besok jam 3. Jangan terlambat. Aku mengetik balasan singkat, tapi sebelum aku bisa menekan kirim, ponselku mati total. Ian mendesak berat dan memasukkan ke dalam saku jam kosong dan aku tersenyum tipis melihat ketenangan di mana-mana. Dan terasa lebih damai di malam hari itu sudah pasti. Aku bersumpah mendengar langkah kaki di belakangku, tapi ketika aku berbalik tidak ada seorang pun yang terlihat. Aku mengangkat bahu dan terus berjalan. Mungkin aku hanya bersikap paranoid. Tak jarang aku berkeliaran di jalan-jalan pada malam hari, tapi tidak bagus untuk menjernihkan pikiranku ketika aku tidak dapat menemukan kemampuan untuk tidur.
Ayunan merah Harriet itu bergoyang maju mundur tertiup angin. Aku duduk di salah satu kayu dan mendorong diri dari tanah. Berayun maju mundur dengan senyum kecil namun bahagia. Angin yang bertiup melalui rambutku membuatku merasa seolah-olah aku sedang terbang dan menyambut perasaan puas itu. Momen bagi aku terputus ketika mendengar gerakan di ayunan lainnya. Aku mengambilkannya, tak ada seorang pun di sini larut ini. Tapi begitu aku dengar suara, mataku terbuka dengan tergesa-gesa. Aku berbalik pada siap untuk lari cepat. Aku bisa dari tempat ini, tapi dia terlalu cepat. Tangannya menjangkau lenganku sebelum aku bisa melangkah satu langkah pun. Aku mengangkat tinjuku ke arah wajahnya sambil berusaha mengingat kelas bela diri yang pernah aku ikuti beberapa tahun lalu. Tapi sebelum aku bisa memberikan pukulan keras ke wajahnya, dia menangkap pergelangan tanganku dan memutarnya ke arah yang berlawanan. Lepaskan aku, teriakku melepaskan diri dari cengkramannya. Aku menendang adiknya dan dia menjerat kesakitan. Dasar, aku merasakan lemparan keras di wajahku dan jatuh ke tanah sambil menangis kesakitan. Aku bangun dengan pandangan kabur karena air mataku dan mencoba mengabaikan lemparan di dadaku. Aku melawan pria itu sekuat tenaga, tapi tidak ada gunanya. Aku merasa diriku menangis lebih keras. Tanpa pikir dua kali, aku mengayunkan sikuku ke wajah lelaki itu dan dia melepaskanku terhuyung mundur. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menyemprotkan kabut mematikan itu ke matanya dan dia mengumpat jatuh ke tanah. Aku langsung berlari cepat yang aku bisa tanpa membuang waktu sedikit pun. Saat aku berlari 30 kembali ke apartemenku, jantungku berdetak cepat di dadaku saat adrenalin mengalir deras ke seluruh tubuhku. Aku kehabisan nafas dan paru-paruku terasa sesak, tapi aku tahu aku tidak bisa berhenti. Tangannya di leherku masih terasa dan aku menangis lenganku gemetar dan paru-paruku terasa panas karena berlari dan wajahku masih berdenyut kesakitan. Bernafaslah Yen, tarik dan hembuskan nafas. Setelah memastikan jantungku stabil, aku akan gemetar meraih ponselku dan baru saja berderik di balik hoodie. Suara kicauan burung membangunkanku dari tidurku dan aku meringis melihat sinar matahari yang cerah merembes melalui jendela-jendela tinggi. Aku tak tahu mengapa gorden tadi duduk untuk dilindungi matahari pagi dari mataku yang sensitif, tapi aku mengambilkannya menguap sambil berentangkan. Aku tak bisa menahan senyum mengingat air pekan yang membahagiakan baru saja kuhabiskan bersama gadis cantik yang kukenal selama 20 terakhir. Ini adalah angin segar bagiku. Aku merasa seolah-olah warna-warna dunia sedikit lebih cerah saat kami bersama.
Aku menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dan akhirnya berbalik menghadap wanita yang terpaksa terus kamar denganku. Tapi seperti yang kuduga, dia tidak terbaring di sebelahku. Itu menjelaskan mengapa matahari bersinar menembus kamar. Sudah pasti sudah bangun pagi sekali. Sambil mendesak, aku turun dari kasur dan nyaman dan berjalan santai ke kamar mandi. Kakiku membuat suara ketukan di lantai di bawahku dan aku meringis melihat betapa dinginnya kamar itu. Saat aku berjalan melewati ruang tamu, aku mendengar suara tawa dari dapur. Aroma berbagai makanan sarapan tercium di hidungku. Aku melihat istriku menari-nari di dapur sambil memasak sesuatu yang tampak seperti waffle. Mereka berpegangan erat di pinggulnya sambil cekikikan melihat kejanakan ibu. Dua anakku yang lain mengunyah roti panggang dan menyeruput jus jeruk sambil menyaksikan kejadian itu. Mata mereka terbelalak karena bahagia. Aku mengosok mataku dengan gelisah, bingung apakah aku salah lihat atau tidak. Papa, aku sudah bangun. Aku menciumnya kembali, rasanya tak seperti dulu. Mencium suami terasa salah. Suami mengarahkan aku ke makanan yang mengapul di meja dapur kami dan aku duduk di seberangnya setelah menyapa anak-anakku yang lain. Aku memutuskan untuk menghibur Lucy dan pertanyaanku tidak ingin merusak apapun yang akan terjadi pada. Suami tak pernah masak, aku heran dia bahkan tahu caranya. Terakhir kali dia mencoba masak setelah kami bertunang. Kelihatannya enak. Aku memuji mengamati makanan ini dengan curiga. Dia bersikap baik, terlalu baik itu hampir mencurigakan. Tapi aku menepis perasaan itu dan tetap menyajikan beberapa makanan lezat di depanku. Aku menatapnya dengan pertanyaan, tetapi dia melambaikan tangannya di depan wajahnya yang penuh dengan riasan tebal dan berkata, nanti aku ceritakan. Ia tak pernah memakai riasan tebal. Aku jalan Rolia tersenyum dan membayangkan akan bertemu dengan ia nanti. Dia berhasil mencerahkan hariku tanpa harus berada di dekatku.